disciples transforming. Shalom, Anda siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk melayani Gereja Mawar Sharon Jakarta Barat, betul ya. Selama 4 kali hari ini, jadi ibadah yang jam 7, jam 9, jam 11, dan yang sekarang jam 1. Jam 7 tadi saya sampaikan tentang hubungan hati dan lidah, apa yang kita perkatakan keluar dari hati. Yang kedua saya sampaikan 3 masukan tentang bagaimana memelihara pernikahan yang bahagia. Lalu yang ketiga, yang ibadah yang terakhir sebelum yang ini, saya sampaikan tentang bagaimana kita bisa sungguh-sungguh berubah. Dan sekarang saya akan sampaikan satu rangkuman khotbah yang saya beri judul Mengerti Pengampunan, Understanding Forgiveness. Pengampunan adalah sesuatu yang penting sekali perlu terjadi di dalam hidup kita, namun itu adalah hal yang seringkali atau bisa dikatakan selalu amat sangat sulit. Tingkat kesulitannya memang beda-beda, tetapi bagaimanapun pengampunan adalah sesuatu yang sangat sulit, namun perlu sekali untuk dilakukan Bapak Ibu. Perlu sekali dilakukan. Saya percaya hidup ini tidak akan jauh daripada, hidup ini hanya bisa bebas dan damai jika kita betul-betul memahami dan melakukan yang satu ini. Setiap orang itu pasti pernah terluka atau bahkan sedang terluka, kalau tidak pun akan terluka. Karena manusia itu menajamkan manusia seperti besi menajamkan besi. Jadi kita selalu akan terluka. Ada pepatah yang mengatakan, semakin sering saya bertemu dengan orang, semakin saya mencintai anjing saya. The more people I meet, the more I love my dog, katanya. Ya, itu memang kenyataannya. Terkadang bisa begitu, manusia bisa sulit sekali. Kadang sulitnya cuma hanya bergesekan, tetapi seringkali melukai begitu amat dalam. Jadi pengampunan itu penting, dan siapkan hatimu dan pikiran untuk mendengarkan firman yang satu ini. Semoga bisa memberkati dan mengubahkan kita semua. Sekarang kita buka terlebih dahulu di kitab Injil Markus pasal yang kedua, saya akan bacakan dari ayat yang pertama sampai yang ke-11. Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ayat yang pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakmu, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Di sini kita melihat suatu cerita, Bapak Ibu bayangkan, cerita di mana orang itu sakit, ya, dan pada akhirnya disembuhkan sama Tuhan, tapi orang tersebut meminjam imannya teman-temannya. Sedikit keluar dari topik ini, bagi Anda yang sedang letih lesu dan berbeban berat, banyak masalah, dan merasa tidak berdaya bahkan putus asa, Anda bisa meminjam imannya orang lain loh. Ya, sedikit ini aja mengingatkan saya teringat. Anda bisa meminjam imannya orang lain. Dulu waktu anak saya yang pertama usianya masih 4 tahun, dia kena sakit yang lumayan
lumayan berat dan membingungkan bagi kami, bahkan bagi dokternya. Dia sakit demam panas itu 1 bulan lebih tidak turun. Sampai antibiotik itu 6 set, ada yang disuntikkan dari kakinya, nggak bisa sembuh. Kita ketakutan, kan nggak mungkin anak umur 4 terus begini, di rumah sakit sudah lama sekali. Lalu saya telepon ke pendeta saya di Kanada, saya kontak dia, saya bilang, Om, gimana ini anak saya begini, saya terpukul, saya sedih, saya takut kehilangan anak saya satu-satunya. Terus dia bilang, saya paham kamu sedang gak kuat ya, kamu pinjam aja imannya orang lain. Oh, interesting, saya gak pernah dengar yang ini, pinjam aja imannya orang lain. Nah karena saya orangnya all or nothing, jadi saya hari itu telepon semua orang yang saya bisa. Saya telepon, saya bilang, tolong dong doain anak saya, tolong dong doain anak saya. Saya hitung kalau nggak salah ada 200 orang mungkin yang saya telepon untuk bantu doain anak saya. Setiap kali ditelepon saya pasang speaker, saya tumpangi tangan dengan air mata, saya cuma minta Tuhan sembuhkan. Tapi saya sudah tidak berdaya lagi, jadi saya minta tolong sama orang lain. Dan kebetulan pada waktu itu saya ada di dalam penggembalaan kebaktian profesional muda di Surabaya. Dan waktu itu jemaat kita kurang lebih 700 atau berapa. Saya waktu nutup kebaktian hari Sabtu malam, saya mohon sama jemaat, boleh nggak doain anak saya pinjam imannya 700 orang. Semua cukup baik, bersatu hati untuk mendoakan. Akhirnya anak saya sembuh ya, hari Seninnya pulang dari rumah sakit. Jadi kita bisa pinjam iman orang lain. Ini yang terjadi di kitab Markus ini. Orangnya lumpuh, tidak berdaya, bahkan mungkin bicara nggak bisa gitu. Dipinjam imannya 4 orang itu, menurunkan dia ke bawah. Tapi yang menarik di sini, pada waktu tilam itu diturunkan, ketika Yesus melihat iman mereka, bukan imannya si yang lumpuh itu, iman mereka. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, yang dikatakan apa? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Padahal mereka datang ke sana untuk kesembuhan fisik. Tetapi Tuhan mengatakan dosamu sudah diampuni. Pengampunan itu sesuatu yang penting sekali bagi Tuhan. Jadi itulah yang diadres dulu, yang diperhatikan dulu sama Tuhan, yaitu pengampunan. Tuhan meresponi dengan mengatakan dosamu sudah diampuni. Kira-kira temannya mikir apa ya? Kalau Anda jadi temannya mikir apa? Loh, ya kan? Loh kok begini? Ya, kenapa kok begini? Wong kita datang supaya dia bisa jalan, kok dosamu yang diampuni. Kira-kira temannya mikir apa? Lalu kira-kira siapa itu selain temannya? Ada ahli-ahli apa itu tadi? Sebentar. Ahli Taurat ya. Ahli Tauratnya kira-kira mikir apa Bapak Ibu? Nanti kita bahas ya. Apa yang kira-kira dipikir oleh temannya? Apa yang dipikir oleh para ahli Taurat? Lalu yang lumpuh, si orang yang lumpuh itu kira-kira mikir dan merasa apa? Apa yang sedang dia pikirkan pada waktu itu? Apalagi pada waktu Tuhan bilang, dosamu sudah diampuni. Itu yang akan kita bahas. Lalu kita akan melihat bagaimana jika kita memahami kita sendiri juga adalah produk daripada sebuah pengampunan, maka kita belajar melihat bahwa kita sendiri juga dipanggil untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi kita lihat di area itu, apa yang membuat kita seringkali sulit untuk mengampuni, dan terakhir saya akan bahas pengampunan itu memiliki 3 level dalam pengampunan supaya kita hari ini benar-benar paham, oh begitu ya caranya mengampuni, oh begitulah yang namanya pengampunan, bukan cuma 1 level tetapi ada 3 level yang perlu kita pahami. Pertama kita lihat terlebih dahulu respon Tuhan waktu dia mengatakan, hai anakku dosamu sudah diampuni. Mengapa bagi Tuhan adalah sangat penting untuk dia mengatakan ini terlebih dahulu dibanding yang lain. Padahal semua tahu bahwa kebutuhannya adalah untuk kesembuhan fisik. Dari lumpuh diharapkan bisa berjalan, tetapi kenapa Tuhan mengatakan begitu? Karena
pengampunan adalah, forgiveness is the single most important component of life. Pengampunan adalah satu komponen hidup yang paling penting. Paling penting. Anda tahu Robert Downey Jr. tahu? Yang main Iron Man. Dia itu dulu pernah satu masa dalam hidupnya dia terpuruk, lalu entah kayaknya masuk penjara atau panti rehab atau apa. Terus waktu dia keluar otomatis kan hidupnya terpuruk, terus dia itu ditolong oleh Mel Gibson. Ya, ada yang tahu Mel Gibson? Tahu ya, tadi saya katakan di ibadah sebelumnya, kalau Anda tahu Mel Gibson, usia Anda cukup banyak. Soalnya anak-anak muda sekarang nggak tahu, ditanya Mel Gibson, siapa itu ya Mel Gibson ya? Ya, Taylor Swift mungkin mereka tahu. Nah, dia ditolong oleh Mel Gibson, jadi suatu ketika pada waktu dia sudah bangkit dan dia menerima sebuah penghargaan, dia maju ke atas panggung menerima penghargaan, dia minta ditemani oleh si Mel Gibson. Terus di sana dia menjelaskan bahwa saya ajak Mel Gibson naik ke sini karena dia telah berperan besar dalam hidupku pada waktu aku terpuruk. Dia terima aku, dia tampung aku, dia kasih aku shelter ya, tempat tinggal, terus dia tolong aku sampai aku bisa bangkit kembali. Jadi sampai hari ini aku bisa ada di sini karena dia. Terus dia bilang, saya tanya sama Mel Gibson, apa yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikanmu? Terus Mel Gibson hanya mengatakan begini, dia mengatakan, don't give up hope. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Lalu dia bilang lagi, and go and find faith. Ya, carilah iman, kejar iman. Karena mereka orang sekuler ya, si Mel Gibson, kalau Mel Gibson orang Katolik. Terus dia bilang, tidak penting imannya apa. It doesn't matter what the faith is. As long as, katanya, selama imannya itu tertanam dalam, as long as it is deeply rooted in forgiveness. Carilah iman, tidak penting imannya apa, selama iman itu tertanam di dalam pengampunan. Nah pas, ini iman kita bukan? Iman kekristenan itu kan satu, pengampunan. Injil pada dasarnya berbicara tentang itu. Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini yang Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak binasa. Itu forgiveness, itu pengampunan di dalamnya. Jadi Tuhan itu mengatakan, hai anakku, dosamu telah diampuni karena pengampunan adalah the single most important component of life. Dan kita dipanggil untuk mengejar iman itu, mengerti itu. Mengerti iman yang tertanam di dalam pengampunan. Nah, teman-temannya kira-kira mikir apa, Bapak Ibu? Teman-temannya datang untuk mencari kesembuhan fisik, tetapi Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Kalau saya jadi temannya, I will roll my eyes ya, mata saya akan lihat ke atas. Nggak nyambung kan gitu ya, nggak nyambung. Karena mereka mencari kesembuhan itu. Tapi Tuhan itu punya maksud dan punya tujuan yang lebih besar daripada yang mereka cari dengan datang ke sana itu. Oke, lalu kita langsung saja lihat apa yang dipikirkan oleh para ahli Taurat. Ya kan? Mereka bilang apa tadi? Mereka bilang, mereka berpikir dalam hatinya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Mereka berpikir begitu karena Bapak Ibu perhatikan kalau orang si A itu menyalahi si B, ya, atau si A mukul si, katakan si A mukul si C, si A mukul si C, bisa tidak si B datang untuk mengatakan, nggak apa-apa kamu diampuni? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Misalnya saya datang lalu saya pukul Pastor Benny. Terus Pastor Fuji datang ngomong, it's okay, kamu diampuni. Kan nggak nyambung. Itu yang ada di pikiran mereka itu. Ini orang siapa ini? Orang siapa ini ya?
Kok dia menghujat Allah, kok dia bisa berkuasa mengatakan dosamu diampuni, itu bagaimana? Itu yang mereka pikir. Mereka marah karena mereka pikir, yaitu Yesus itu siapa bisa membagi-bagikan pengampunan atas tempat Allah. Tetapi Yesus itu tahu apa yang ada di dalam hatinya karena dia itu membaca pikiran orang, bahkan jauh ke dalam lubuk hati. Dia yang tahu. Makanya apa yang keluar di mulut, ya, itu bisa saja di cover up, bisa pencitraan, bisa semua, tapi Tuhan tuh melihat hati. Oke, Tuhan tuh melihat hati. Oke, Tuhan melihat hati. Tuhan tanya, mana yang lebih sulit? Mengatakan kepada orang ini bangkit dan berjalanlah, atau dosamu diampuni. Itu dengan kata lain, dia bilang lebih sulit mengatakan dosamu diampuni daripada berkata jalan. Dan dengan mengatakan bagi Tuhan Yesus, itu terjadi Bapak Ibu. Waktu penciptaan dunia, dia mengatakan kan, dia berkata, let there be light, jadilah terang, maka terjadilah terang. Jadi ada kuasa di dalam kata-kata. Hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang mengemakan akan memakan buahnya. Apalagi kalau keluar dari kata-kata Tuhan Yesus. Makanya itu penuh kuasa berbicara tentang pengampunan. Nah sekarang apa yang dipikirkan oleh si orang lumpuh itu? Sepanjang Alkitab ya kita melihat bahwa orang itu kalau diampuni sebelumnya terjadi apa? Terjadi pertobatan. Terjadi pertobatan baru terjadi pengampunan. Menyadari betapa buruknya saya. Ya, amazing grace, how sweet the sound, I once was lost. Harus mengakui bahwa suatu ketika saya hilang, but now I'm found. I'm a wretch, saya ini buruk. Tapi saya diselamatkan, diampuni. Jadi sepanjang Alkitab selalu diajarkan bahwa kita ini bertobat dulu baru diampuni. Tapi di kasus orang ini tidak ada bukti bahwa dia bertobat. Tidak ada bukti bahwa dia bertobat loh. Tuhan langsung saja melihat orang itu, melihat iman mereka, lalu berkata kepada si orang yang lumpuh itu bilang, dosamu, hai anakku, dosamu diampuni. Tidak ada evidence, tidak ada bukti bahwa dia pernah bertobat, tidak tercatat paling tidak. Ya, itu bisa terjadi bukan karena Tuhan tidak require, tidak membutuhkan pertobatan, tetapi karena Tuhan itu sanggup membaca pikiran dan hati seseorang. Dan dia tahu bahwa ternyata di dalam hati orang yang lumpuh itu sebetulnya dia ada pertobatan. Jadi pertobatan itu masalah hati. Dan rupanya yang orang lumpuh itu sudah ada pertobatan di dalamnya. Mungkin berkali-kali dia sudah bilang, Tuhan ampuni aku. Bukan semata-mata Tuhan sembuhkan aku, tetapi Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Itu yang terjadi, oleh karena itu Tuhan Yesus bisa dengan berani mengatakan demikian. Ya, jadi adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita ini bertobat dari kesalahan kita dan mendambakan pengampunan dari Tuhan. Kalau tidak, kita akan selalu lumpuh Bapak Ibu. That's the point. Kita akan selalu lumpuh. Oke. Suatu ketika saya pulang connect group. Saya diundang untuk bicara di seorang connect group, di sebuah connect groupnya teman saya. Setelah menyampaikan firman selesai, waktu mau pulang, ramah tamah, terus waktu mau pulang saya didatangi oleh satu orang. Orang ini orang cukup berada, orang yang cukup dipandang, orangnya baik juga, nothing wrong sama dia, oke, semuanya oke. Tapi dia menanyakan satu pertanyaan yang unik, yang aneh, yang terus terang hari itu saya nggak bisa jawab langsung. Dia bilang gini, dia panggil saya Ko. Dia bilang, Ko, saya mau tanya, Ko. Saya ini selama ini kok nggak pernah bisa deket sama Tuhan ya, kenapa ya? Dia juga nggak aneh-aneh, dia rajin bekerja, setia dengan keluarganya. Terus tapi dia tanya, kenapa saya tidak pernah bisa deket sama Tuhan? Dia tanya itu, kenapa nggak bisa? Saya nggak bisa jawab loh Bapak Ibu. Saya juga nggak tahu jawabannya apa. Kenapa ya? Ya nggak tahu kenapa. Kalau mau dijawab klise ya apa ya? Bingung juga, lebih sering ke gereja juga sudah sering. Pelayanan ya pelayanan, semua ya dilakukan. Lalu kenapa seseorang kok nggak bisa dekat sama Tuhan? Pernah nggak ada yang merasa begitu? Saya nggak bisa dekat sama Tuhan ya. Kenapa gitu? Terus saya pulang mikir, apa ya?
Orang kalau mau dekat sama Tuhan, orang itu harus tahu bahwa dia orang berdosa. You have to know that you are a sinner. Harus. Itu permulaannya di sana. Anda harus tahu bahwa Anda orang berdosa. Bagi orang yang selalu mikir, ya kalian ke gereja aja nggak apa-apa, papa nggak ke gereja nggak apa-apa. Orang Kristen juga nggak tentu baik, papa loh lebih baik daripada orang-orang Kristen. Nah itu sulit tuh. Kalau kayak gitu nggak akan pernah bisa. Jangankan dekat sama Tuhan, cari Tuhan aja nggak mau. Karena nggak merasa berdosa. Ya, jadi bagi kita yang sudah menjadi orang Kristen, pengikut Kristus yang sudah lama tetapi tetap saja jatuh di dosa yang sama, atau kita sulit sekali dekat dengan Tuhan, mungkin itu karena kita gagal untuk menyadari keberadaan kita, dosa kita, dan kebutuhan kita akan pengampunan. Sedangkan orang yang lumpuh ini rupanya tidak demikian. Rupanya dia memang memiliki hati yang terbuka untuk pengampunan dan bahkan pastinya dia sudah pernah berseru kepada Tuhan. Dari sana dari perikop ini kita bisa lihat buktinya bahwa Tuhan bisa langsung mengatakan kepada dia bahwa dosamu diampuni. Kita diampuni Bapak Ibu supaya kita juga bisa mengampuni orang lain. Penting sekali. Kita tidak bisa menerima pengampunan lalu kita tidak membagikan. Kita tidak perlu baca, tapi tahu perikop di Alkitab tentang seorang raja yang ada orang berhutang kepada dia. Lalu orang itu datang kepada raja dan mengatakan bahwa raja berbelas kasihanlah. Ya kan, padahal raja sudah bilang nggak bisa, kamu harus membayar dengan keluargamu semuanya diambil. Terus dia bilang tolong kasih aku kesempatan berbelas kasihanilah. Kepada hambamu ini aku akan bayar semuanya, kasih kesempatan. Akhirnya karena raja itu tergerak oleh belas kasihan, dia bilang baiklah hutangmu dihapuskan. Tetapi apa yang terjadi setelahnya? Dia pergi dan bertemu dengan seorang temannya, lalu teman itu hutang kepada dia, terus dia minta teman itu untuk bayar, terus lalu teman itu juga melakukan yang sama, bersujud bilang tolong, ya kan, beri aku kesempatan, kasih aku kesempatan untuk bisa membayar. Lalu dia pegang, he grabbed the man by the neck. Ditarik dan bilang, bayar. Kayak gitu, ya, bayar. Nah, jangan jadi seperti itu Bapak Ibu. Jangan jadi seperti itu. Jangan jadi seperti itu karena kita yang diampuni, dipanggil untuk mengampuni. Tetapi, ini poin saya berikutnya, mengampuni sulit atau tidak? Sulit kan? Sulit banget. Mengampuni sulit banget. Kenapa kok mengampuni itu sulit? Ada pepatah yang mengatakan, unforgiveness is like drinking poison and wishing the other person dies. Unforgiveness. Apa itu? What is unforgiveness? Tidak memaafkan. Tidak memaafkan itu seperti minum racun tetapi berharap orang satunya meninggal. Nah itu kalau kita tidak mengampuni itu seperti itu. Ya, saya baru menghandle satu kasus di mana orang tersebut sakit hati sekali dengan anggota keluarga daripada pasangannya, itu deh. Sakit hati sekali. Karena ini anggota keluarganya itu sudah tahu bahwa dia sakit, tapi tetap datang ke rumah untuk menjenguk anaknya. Jadi orang ini punya anak, lalu punya suami. Suaminya punya anggota keluarga itu datang menjenguk anaknya. Padahal posisinya yang menjenguk itu sakit. Ya, sakitnya itu sakit yang menular Bapak Ibu. Nah anak ini karena dijenguk, akhirnya jadi ikut sakitnya sakit keras, masuk ke ICU pakai ventilator. Nah sekarang dia berhadapan dengan kemungkinan bahwa anaknya akan meninggal. Jadi dia sakit hati luar biasa. Itu waktu di sesi konseling itu saya bisa melihat bencinya keluar, marahnya keluar, marah dan bencinya keluar yang
seolah-olah mau menerkam orang dan mau membalas begitu. Waktu bicara perlahan-lahan sama dia bilang pokoknya aku mau balas. Ya, pokoknya aku mau balas. Pernah mengalami seperti itu? Pernah? Mungkin kita dikhianati oleh pasangan kita. Kita bingung bagaimana memprosesnya. Kita mau balas yang mana? Si perempuan satunya atau pasangan kita yang kita bunuh? Pasangan kita ya nggak bisa, itu ayahnya anak-anak gitu ya. Oh, by the way, saya harus terus jelaskan bahwa kalau di kasus-kasus, kalau saya menjelaskan kasus selingkuh begitu, saya selalu cenderung pakai contoh yang laki yang selingkuh ya. Ya, padahal kenyataannya sama loh. Laki bisa selingkuh, perempuan juga bisa selingkuh. Cuman kalau Anda mengerti dari mimbar tuh ngelihat ke sini, itu lebih banyak perempuan soalnya. Jadi saya harus pakai contoh lakinya yang salah. Soalnya ya ini, sebentar lagi saya mau kembali ke Surabaya, saya harus menjaga keselamatan saya kan gitu. Karena jumlah kalian perempuan di gereja lebih banyak daripada laki. Nah kalau itu Anda dikhianati terus Anda benci sekali atau benci mertua Anda atau benci siapalah terserah bos Anda ya dan tidak mau mengampuni, kita nggak mau, pokoknya sampai kapanpun aku nggak akan mengampuni. Ya itu seperti tidak mengampuni itu seperti minum racun tetapi berharap orang satunya yang meninggal. Tapi yang minum racun kita. Ya, but still it's very difficult. Mengampuni itu sulit sekali. Mengampuni itu sulit karena kita ingin orang untuk setuju dengan apa yang kita pikir dan kita rasakan. Oleh karena itu sulit jadinya untuk mengampuni. Ya. Lalu mengampuni itu sulit karena kita ingin orang itu berubah. Padahal perubahan itu milik Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah seseorang. Oke? Dan perubahan itu terjadi sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Lalu mengampuni itu sulit karena kita itu seringkali lupa bahwa kita sendiri adalah produk daripada sebuah pengampunan. Oke. Nah langsung kita lihat ada 3 level pengampunan. 3 level pengampunan. Karena seringkali yang saya temui adalah kalau kita bicara pengampunan orang bisa mengatakan begini, oh sudah saya sudah ngampuni kok. Ya. Tapi jangan sekali-kali dia datang ke sini. Nah itu namanya separuh jalan Bapak Ibu. Ya, saya sudah mengampuni, tapi setiap kali kelihatan orangnya di situ kita belain puter jauh hanya supaya tidak bertatap muka dengan orang tersebut. Nah itu itu mengampuni sih. Saya akui itu mengampuni, itu ada satu upaya untuk mengampuni, tapi belum tuntas. Jadi 3 level pengampunan, saya sempat sampaikan di ibadah sebelumnya. 3 level pengampunan. Yang pertama mengampuni itu harus dilakukan begini, mengampuni itu dilakukan untuk saya, bukan untuk orang yang salah. Untuk siapa? Mengampuni itu untuk saya. Karena pengampunan itu tidak membuat orang yang salah menjadi benar, tetapi membuat saya menjadi bebas. Saya ulangi ya, pengampunan tidak membuat orang yang salah menjadi benar, tetapi membuat saya menjadi bebas. Jadi Anda bayangkan kalau Anda sedang nyetir di mobil, lalu membawa 1 panci sop merah yang panas, mau dibawa ke CG. Oke, Anda nyetir pelan-pelan, bahkan polisi tidur aja Anda pelan-pelan gitu supaya nggak tumpah. Tiba-tiba ada orang nyelonong, ngerem di depan kita ngerem mendadak, sop merahnya tumpah. Habis sop merahnya tumpah, kita kejar udah, kita bodo amat, ya kan? Kita bodo amat ini mau gimana lagi sudah Messi. Kita kejar, kita mau konfrontasi orang tersebut. Setelah kita konfrontasi, orangnya malah buka kaca terus kasih kita jari tengah. Gimana perasaan Anda? Ya. Pertanyaannya gini, diampuni atau enggak? Soalnya kalau tidak mengampuni, ya itu, Anda minum racun tapi berharap orang satunya yang meninggal. Akhirnya otomatis Alkitab mengajarkan kita untuk mengampuni. Sulit kan? Nah, lakukan yang pertama. Mengampuni tidak membuat orang lain menjadi benar, membuat saya menjadi bebas. Jadi saya ampuni dia untuk saya. Saya ampuni dia untuk saya. Karena saya memutuskan saya tidak mau menyimpan perasaan jengkel. Let go aja. Udah let go. Akhirnya kita bisa belok, ya sudah, let it go. Kita pulang. Oke. Hal besar dikecilkan, hal kecil dianggap tidak ada.
Itu cara hidup. Itu cara hidup kalau nggak mau stres. Kalau mau stres bisa, dibalik aja. Nggak ada apa-apa, dianggap ada apa-apa. Ya kan? Terus ada apa-apa, dianggap hal besar. Silakan. Itu ya. Jadi itu konsep yang pertama, mengampuni untuk saya. Yang kedua, tidak cukup tapi kalau hanya mengampuni begitu. Hanya melakukan yang pertama. Ya, yang kedua adalah mengasihi atau mencintai orang yang kita ampuni. Go further, lebih jauh lagi. Mencintai atau mengasihi orang yang kita ampuni. Loh, tapi gimana kalau dia dulu melecehkan saya? Oh, hal-hal yang saya dengar di ruang konseling. Ya. Makanya mengampuni ini sulit, tapi perlu. Tapi sulit, bagi orang tertentu sulit sekali. Karena manusia bisa jahat banget. Waktu saya berkata gini, saya yakin ada banyak yang di dalam hatinya mengatakan, iya betul, karena saya mengalami. Ada orang datang ke saya, sampai hari ini usianya sudah cukup dewasa, cukup banyak. Dia struggle puluhan tahun Bapak Ibu. Karena waktu kecil dia dilecehkan oleh kakaknya sendiri. Ya, dan hidupnya nggak pernah sama lagi, jiwanya robek semuanya. Tapi pada akhirnya gimana? Itu waktu konseling orang itu saya tuntun dia dalam pengampunan, air matanya 1 ember kali. Kasian banget. Ya, melihat orang terluka itu banyak. Nah, bagaimana kalau kejadian seperti itu saya ditipu uangnya oleh bisnis partner, difitnah, dilecehkan, diperkosa, apapun itu yang terjadi. Terus gimana? Bagaimana saya bisa mencintai orang seperti itu? Ya, mencintai bukan berarti rekonsiliasi. Ya, tidak harus. Kalau bisa alangkah baiknya. Tapi mencintai bukan berarti setelah, saya memutuskan untuk mencintai, karena itu level 2 pengampunan. Maka mulai besok saya akan jadi BFF sama dia. Best friend forever sama dia. Ya enggak bisa juga. Kecuali Anda mau ditipu lagi. Ya kan? Hanya karena kita mengampuni belum tentu orangnya berubah soalnya. Tapi kita dipanggil untuk mencintai atau mengasihi. Jadi Anda bisa mencintai, mengasihi dari jarak jauh juga boleh. Kalau bisa dari jarak dekat lebih baik lagi. Apalagi kalau itu memang orang dekat. Ya, pasangan sendiri, anak, mertua, orang tua. Jadi kita mencintai mereka dengan cara kita mendoakan mereka. Mendoakan yang terbaik. Minimal mendoakan keselamatan mereka. Itu yang kedua, masih bisa dilakukan, masih bisa. Yang ketiga ini yang hampir mustahil. Namanya rela menanggung akibat dari perbuatan orang lain. Rela menanggung akibat dari perbuatan orang lain. Sulit Bapak Ibu. Rela itu sulit. Stephen Curtis Chapman, kalau saya nggak salah Stephen Curtis Chapman, itu mundurin mobil nabrak anaknya sendiri. Meninggal. Can you imagine? Nah, siapa yang perlu diampuni dalam hal itu? Dirinya sendiri. Kalau dia hidup dengan perasaan bersalah itu, ya, apa jadinya dia nanti? So it's hard. Sulit. Ada kadang-kadang karena kelalaian kita sesuatu terjadi. Tapi harus rela. Rela menanggung akibat dari perbuatan orang lain. Sebentar saya akan tunjukkan satu video klip, ya. Tapi saya ceritai dulu, baru nanti saya akan tunjukkan klipnya untuk mengerti rela itu seperti apa. Rela itu seperti apa? By the way, saya kasih satu cerita lagi. Tadi saya juga sampaikan ini. Ada satu orang perempuan datang ke saya dulu sudah bertahun-tahun yang lalu, seorang kawan. Dia bilang begini, saya itu marah terus sama anak saya. Anak laki, saya marah sama anak laki saya. Padahal saya juga tahu bahwa kesalahan dia nggak seberapa. Tapi saya kalau marah sama dia bisa berlebihan sampai kayak hilang kendali. Nah itu tanda itu. Itu tanda ada sesuatu yang belum ada suatu luka yang belum sembuh. Terus telusur demi telusur kita ketahuan bahwa sebetulnya anak itu, dia marah sama anak itu pada waktu anak itu bertingkah seperti papanya. Jadi marahnya terhadap siapa sebetulnya? Terhadap suaminya. Dan memang dia cerita suaminya ternyata kasar Bapak Ibu. Kasar. Suka bentak dia di depan orang, suka suruh-suruh dia meskipun pada waktu dia hamil besar disuruh turun ambilin air, dilempar kaleng, jadi kasar banget.
Dan dia bilang, saya sakit hati. Dan setiap kali anak saya melakukan sesuatu yang mirip seperti papanya, saya jadi reaksi, saya jadi marah berlebihan. Jadi problemnya yang dibetulin bukan perlakuan dia terhadap anak, tetapi adalah ini loh, satu hal ini tentang suaminya yang dia belum ini. Terus saya tanya, saya pimpin ke arah pengampunan, dia bilang, iya bisa, saya mau mengampuni, apalagi kalau mengampuni untuk saya pasti bisa. Mengasihi dia, iyalah saya mengasihi, masa saya benci papanya anak-anak. Ya, saya tetap siapkan dia makan, saya tetap melakukan bagian saya dan saya tetap doakan dia. Oke. Terus waktu sampai yang ketiga, saya bilang rela, dia nangis luar biasa, dia bilang bagaimana caranya saya rela. Saya selalu berpikir bahwa saya ini salah pilih orang. Ada yang begitu di sini? Ada yang merasa Anda salah menikah? Pesan saya adalah jangan sampai pasangan Anda tahu. Ya. Kalau iya simpan aja di hatimu yang terdalam, bicara sama orang lain yang kamu bisa percaya, nggak apa-apa. Sekali-kali jangan sampai pasangan Anda tahu. Ada di sini yang cinta anaknya beda, maksudnya cinta anak yang satu lebih dari yang satunya ada? Pasti ada Bapak Ibu. Kebanyakan orang tua nggak bisa 100% imbang. Tapi jangan sampai tahu ya. Oke, kalau iya simpan sendiri aja jangan sampai tahu. Kenapa? Kalau sampai tahu gimana? Kalau sampai tahu nanti terjadi kasusnya Yusuf. Cerita Yusuf itu bagus sekali, Anda nanti kalau pulang coba dilihat ya. Kita masih ada waktu, saya jelaskan sedikit. Kisah Yusuf yang di perjanjian lama itu bagus sekali, itu dimulai dari papanya pilih kasih. Betul enggak? Papanya pilih kasih, pada waktu pilih kasih menciptakan seorang anak yang gimana? Menciptakan seorang anak yang seenaknya sendiri. Yusuf itu dimulai dengan seenaknya sendiri. Masa datang pergi ke saudaranya dan bilang, hei aku akan memimpin kamu, aku punya mimpiku begini, siapa yang gak jengkel digituin. Ya, he was a brat, ya. He was spoiled, dia spoiled, anak yang spoiled. Diterus-terusin bisa jadi anak yang narsisistik nanti. Yang semua hidup berputar pada saya. Nah itulah Yusuf. Nah dia memakan buahnya, dimulai dari itu, dan ini adalah cerita tentang pengampunan yang luar biasa, Bapak Ibu. Sekalian kita lihat ilustrasi ini. Dia disuruh sama siapa itu? Papanya siapa? Yakub ya. Disuruh oleh Yakub untuk pergi cari saudara-saudaramu. Dia pergi cari, ternyata sama saudara-saudaranya dibuang ke sumur. Dibuang ke sumur, terus tiba-tiba ada satu saudaranya yang lebih busuk lagi, yang paling busuk di antara semua saudaranya. Itu bukan karena dia baik, nggak mau adiknya mati loh. Dia pikir kalau mati kita nggak dapat apa-apa. Jual aja. Paling nggak dapat 20 keping perak. Dijual, hilang, wah dapat uang lagi. Yang nantinya kalau kalian lihat, ini kakak yang satu ini yang berubah. Yang merelakan dirinya untuk menggantikan posisi Benyamin. Pada waktu Benyamin mau ditahan oleh Yusuf yang dimasukkan piala emas di dalam karung mereka itu. Jadi itu Yusuf dijual. Nah bayangin jadi Yusuf sakit hatinya seperti apa. Dijual, dijadiin budak, dari anak favorit menjadi jadi budak, dipekerjakan di situ, lalu dia disalahi orang, terus disalahi orang. Pasti di sini ada yang bisa relate dengan Yusuf. Hidupku kok kayak Yusuf ya. Sampai di keluarga Potifar, dia difitnah. Setelah difitnah, pergi ke penjara, masuk penjara, di penjara dijanjikan sesuatu dilupakan. Tapi karena penyertaan Tuhan, dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah Anda pikir sudah selesai di situ? Dia sudah mengampuni? Kalau Anda nggak mengampuni Bapak Ibu, sampai kapanpun, kemanapun Anda lari, Anda akan dikejar. Nggak akan bisa lari. Kenapa kok saya bilang dia lari? Menurut saya dia lari loh itu. Dia lari dari kenyataan. Karena sebagai orang nomor 2 di Mesir, dia punya power dan punya kemampuan untuk pulang nggak cari papanya? Punya, tapi dia nggak pernah cari. Kenapa begitu? Karena dia kubur itu, tidak pernah dihadapi bagian itu dalam hidupnya. Hari ini memang saya ngomong begini, saya berharap mengusik Anda. Ada nggak hal-hal yang Anda kubur dan lari dari kenyataan? Ada nggak? Ada yang selama ini nggak mau dibicarakan karena kalau dibicarakan keluar air mata. Suatu sakit hati terhadap seseorang di zaman yang dahulu atau sebagainya. Hari ini waktunya untuk mencari kesembuhan ya. Yusuf lari begitu lama, lalu
Dia diam saja di sana, tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, dia tetap akan dikejar. Harus lulus. Sakit tapi harus lulus. Apa yang dia lakukan? Pada waktu didatangi dengan saudara-saudaranya dia kaget. Tapi mungkin karena dia sudah, mungkin waktu dia dibuang masih kecil, sekarang dia udah dewasa, saudaranya tidak mengenali dia. Tapi dia di situ menghakimi mereka, dia tahu, dia memberikan mereka makanan, tapi dia masih nggak terima, itu dia gejolak di sana. Rela nggak ya? Kalau dibilang mengasihi, pasti mengasihi, karena dia tanya, papa di mana? Kamu masih punya adik ya? Itu dia tanya. Saking kepinginnya ketemu adiknya, dia bilang, bawa adikmu ke sini. Kan itu ada jeda 2 tahun Bapak Ibu. Pada waktu mereka pulang bawa bekal itu, ya. Lalu diberi waktu 2 tahun pisah lagi, itu 2 tahun menderita loh semua pihak menderita loh. Jadi waktu kakak-kakaknya datang pertama kali, lalu kakak-kakaknya itu pulang, itu sampai mereka ketemu lagi membawa Benyamin itu 2 tahun. Yang sini 2 tahun saya nggak bisa bayangkan, Yusufnya setiap hari mikir, gimana ya, kakak saya sempat ketemu gimana ya, saya konfrontasi mereka atau saya gimana, atau saya relakan, atau itu 2 tahun itu muter di sana. Yang di sana juga sama, tapi 2 tahun yang di sana itu terjadi perubahan terhadap kakak yang itu. Saya lupa namanya siapa itu, yang menjual dia, mempunyai ide untuk menjual dia. Kakaknya di situ 2 tahun mereka di sana. Mereka bergumul bawa adiknya ke sana atau tidak, karena pak ayahnya berkata jangan dibawa. Kalau kamu bawa aku mati. Kalau dia nggak kembali aku mati. Soalnya aku sudah kehilangan satu, aku nggak bisa kehilangan yang satunya lagi. Rupanya 2 ini sangat disayang sama papanya. Ya, nah 2 tahun berlalu, lalu mereka akhirnya terpaksa karena kelaparan dibawalah Benyamin ke sana. Ketemu dengan Yusuf, sekarang Yusuf diperhadapkan. Level 1 sudah dilakukan, level 2 sudah dilakukan juga menurut saya. Karena dia bagaimanapun tetap cinta sama keluarganya. Tapi level 3 ini yang tarik ulur. Akhirnya dia tarik ulurnya gimana? Itu kan, piala emasnya dimasukin karena dia masih nggak rela, mau ngelepasin mereka nggak rela, ditarik kembali lagi, dicari perkara, dicari gara-gara terus, sampai akhirnya kakaknya yang besar itu, yang menjual dia akhirnya mengatakan, jangan, karena aku nggak bisa melihat ayahku meninggal. Jadi biarlah aku yang menggantikan posisi adikku. Kamu tawan aku saja sebagai budak, lepaskanlah adikku. Terus apa yang terjadi di sana? Semua orang disuruh keluar. Dia teriak hebat di istana itu. Karena saat itulah dia belajar untuk rela. Menanggung akibat dari semua perbuatan kakaknya yang telah mengakibatkan begitu banyak pahit di dalam hidupnya. Dia relakan. Terbukti di mana? Pada waktu mereka datang kepada kakaknya dan bilang, kalau nggak salah kakaknya datang lagi ya, bohong lagi ya. Pada waktu ayahnya meninggal, kakaknya datang dan bilang, ayah pernah pesan ya, kalau ayah udah meninggal jangan pernah apa-apain kami. Itu kan nggak benar. Tapi Yusuf udah. Meskipun begitu, dia bilang apa? Akukah yang mengambil tempatnya Tuhan? Justru Tuhan tuh mengizinkan semua ini. Kira-kira ya, kata-katanya tidak 100% sama dengan Alkitab. Justru Tuhan mengizinkan semua ini terjadi supaya aku mendahului kamu. Orang hebat. Dia benar-benar akhirnya merelakan, menemukan arti dari semua kejadian, tahu bahwa Tuhanlah yang menenun segala sesuatu menjadi suatu gambaran yang sempurna. Karena dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Tapi itu proses untuk relanya luar biasa sulitnya. Dan saya kasih satu contoh terakhir, lalu kita akan tonton klipnya dan kita akan selesai. Di Amerika ada satu orang bernama Gary Ridgway, Anda akan tonton sebentar lagi. Gary Ridgway ini diberi julukan The Green River Killer, pembunuh sungai hijau. Kenapa begitu? Karena dia menculik 48 wanita, dia perkosa satu-satu, dia bunuh, lalu dia buang di sungai hijau seperti binatang saja, diperlakukan seperti binatang. Jadi orang ini psikopat. Orang psikopat ya. Lalu dia ketangkap, waktu dia tertangkap, dia mau divonis oleh hakim untuk dikenakan hukuman 300 sekian tahun. Setahu saya dia masih ada di dalam penjara karena di YouTube masih ada interview dia selama di penjara. Nah yang menarik adalah pada waktu
diadili terakhir itu si hakimnya itu mengundang anggota keluarga untuk hadir, Bapak Ibu. Datang ke pengadilan. Datang di pengadilan semua, dan si psikopat itu duduk di kursinya, di meja, di seberangnya hakim, dan mukanya biasa aja dingin, kayak nggak merasa bersalah. Siapa yang nggak jengkel ya, kayak gitu ya. Hah? Yang datang minta maaf aja kita sulit maafin, apalagi yang kayak gitu. Hakimnya memberikan kesempatan untuk masing-masing itu maju ke depan, anggota keluarga yang mau maju ke depan dan boleh berbicara kepada dia. Satu-satu maju ke depan ngomong apa? Nanti Anda akan lihat ya, kira-kira ngomongnya dihujat, nah, kamu itu binatang, semoga kamu mati, menderita, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, tapi datanglah seorang ayah, pakai baju putih gitu ya, jenggot putih orang tua gitu. Terus dia maju, terus dia bilang, Mr. Ridgway, semua orang di sini, Tuan Ridgway, semua orang di sini membenci kamu. Tapi aku tidak membenci kamu. Ini anaknya meninggal digituin. Coba Anda bayangkan kalau itu anak Anda digituin gimana. Tapi mau nggak mau harus sampai level ketiga ini Bapak Ibu. Akhirnya dia bilang, tetapi aku tidak membenci kamu. Tetapi kamu membuat ini sangat sulit untuk aku melakukan apa yang aku percaya. Dia orang Kristen. Tetapi aku mengampuni kamu. Nah, orang si psikopat itu sampai keluar air matanya. Nah, ini adalah contoh pengampunan level ketiga. Mari kita saksikan yang satu ini supaya Anda ada gambaran. Silahkan ditayangkan. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Bapak Ibu, hari ini siapa yang perlu Anda ampuni? Siapa yang perlu Anda ampuni? Saya ingin encourage Anda ya, bersama-sama kita belajar untuk mengampuni yang terdalam. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita mengerti harusnya kita yang bergantung di atas kayu salib. Oke? Hanya Injil yang bekerja di dalam hati kita yang bisa memampukan Anda dan saya untuk mengampuni yang bisa. Please, forgive. Supaya Anda bebas. Supaya Anda bebas. Making disciples, transforming.